Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita dengan tema yaitu mengenai peran putra-putri Polri dalam pembangunan. Dan di TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Suhrawardi selaku Ketua PDKBPP Polri Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Kemudian juga ada Ibu Ainul Mardianti selaku Putri Polri. Selamat sore Ibu. Baik, nah kita ngobrol sama mereka berdua tentunya dengan tema peran putra-putri Polri dalam pembangunan. Sebelum masuk ke tema tentunya kita mau nanya dulu nih. Ini KBPP Polri ini organisasi apa Pak? Suhrawardi, silakan. Terima kasih. Jadi KBPP Polri ini ya keluarga besar putra-putri polisi Republik Indonesia. Oke. Ini yang dimana itu suatu organisasi masyarakat, yang mana anggotanya itu terdiri dari anak polisi yang aktif maupun anak polisi yang sudah orang tuanya sudah pensiun. Oke. Ada juga anggota yang luar biasa, itu anggota yang kita anggap orang itu yang betul-betul dibutuhkan dalam satu organisasi kita. Oke, jadi itu intinya ya. Berarti KBPP ini adalah keluarga besar putra-putri Polri. Oke, baik. Nah, untuk kegiatannya nih atau visi misi dari organisasi ini sendiri apa nih? Jadi visi yang pertama misi dulu. Yang misi kita yaitu menjadi keluarga besar putra-putri Polri yang solid, kuat, dan betul-betul ya merupakan suatu kebanggaan dari para orang tua kita, ya. Baik itu dari pihak polisi aktif maupun dari bapak-bapak yang sudah purnawirawan. Gitu. Ya. Dan sedangkan visi itu kita juga dalam hal ini kita mengimplementasikan, membackup. Jadi apa yang sudah sudah dianggap sudah dilaksanakan oleh polisi itu sekarang ini kan kita kan polisi sekarang udah transformasi ya, baik di bidang hukum, baik di bidang tentang kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk bagaimana pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi kita juga mengikuti. Jadi apa kegiatan dari bapak-bapak kita yang polisi itu kita betul-betul kita membackupnya. Oke, baik. Jadi perpanjangan tangan dan terutama kita juga di sini membackupnya untuk dalam ketertiban dalam masyarakat. Itu baik ketertiban hukum, baik ketertiban yang lain-lain yang dalam bentuk membantu membackup Kaptipnas gitu. Oke, baik Pak. Nah sekarang kita ngobrol sama Ibu Ainul nih ya. Nah untuk berdirinya sendiri dari KBPP Polri ini sendiri itu sudah berapa lama? Kalau keluarga besar putra-putri Polri itu udah lama ya, lebih dari 30 tahun. 30 tahunan, ya, baik. Yang saya ikuti begitu. Saya juga di sini saya akan memperkenalkan kalau Pak Suhardi Kawil ini ketua PD, levelnya Polda. Ya. Kalau saya ketua resort, levelnya Polres. Oh gitu. Oh jadi ada level-levelnya ya. gitu ya Ibu. Oke. Jadi saya koordinasinya dengan Kapolres. Kalau beliau koordinasi dengan Kapolda. Dengan Kapolda langsung. Ya. Nanti ada tingkatannya itu di resort kabupaten. Kabupaten itu resort yang koordinasi juga dengan Kapolres tempat. Jadi Seluma dia koordinasi dengan Kapolres Seluma. Kapolres Seluma. Baik tentang keluarga besar putra-putri Polri ini berdiri sudah lama. Dulu kita tergabung di FKPPI. Ya, terpisah ini keluarga besar putra-putri Polri. Tapi boleh juga seandainya kalau kita mau gabung ke FKPPI, FKPPI mau gabung ke kita itu boleh. Boleh. Nanti ada
itu anggota luar biasa. Gitu. Jadi untuk keluarga besar Putra Putri Polri ini udah lama tentunya udah lama. Sejarahnya dan kegiatannya nih kita kan baru tahu nih tentang organisasi keluarga besar Putra Putri Polri ini sendiri. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini sebenarnya apa sih, Bu? Nah, kegiatan itu sebenarnya banyak ya. Kegiatan dari pusat juga dengan bidang-bidangnya juga udah ada bidang perempuan, ada bidang sumber daya, ada bidang politik, hukum dan politik kayak gitu. Jadi memang kegiatan ini membackup jadi orang tua kita. Dari kita juga membantu kepolisian dalam pengamanan seandainya kita sosialisasi tentang kenakalan remaja di sekolah-sekolah. Terus juga dalam waktu dekat kita juga akan membuat kegiatan tentang ketahanan pangan. Di situ kita juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana pensiunan itu bisa produktif dengan dia bertanam pekarangan di sekitar yang pakai polybag sehingga pas masuk masa pensiun dia tidak jenuh, tidak bosan. Baik. Kita juga membantu tentang swasembada pangan. Artinya di sini memperpanjang daripada kegiatan-kegiatan yang ada di tubuh Polri. Baik. Kurang lebih intinya membantu ya untuk kegiatan-kegiatan dari Polri ini sendiri. Baik. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke tema mengenai peran putra-putri Polri dalam pembangunan. Nah, kalau tadi kegiatannya kan banyak macam-macam itu Pak ya. Udah disebutin sampai Bu Ainul tentunya tentang beberapa kegiatan baik kegiatan sosial dan sebagainya tentunya. Nah, kalau untuk peran dari putra-putri Polri ini sendiri dalam pembangunan ini seperti apa? Untuk Pak Suharwan. Terima kasih. Jadi kita juga kita selalu mensinkronisasi DPP ya, Dewan Pusat. Bahwa saya di DPP juga ada kebijakan kita di situ, bagaimana kita peran serta kita itu mengisi pembangunan. Jadi KBW Polri ini diminta apa andilnya, apa yang harus bisa laksanakan. Minimum kita juga menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lantas kita bagaimana juga tadi Bu Ainul juga ngomong juga kenakalan remaja kita bisa bina, jangan sampai remaja-remaja kita ke depan itu nggak produktif. Kita mau bagaimana supaya pemikirannya, mindset dia itu bagaimana hidupnya bermanfaat ke depan. Itu tujuan kita. Tujuannya ya. Nah, untuk kegiatan yang telah dilakukan tadi mungkin ya kan, ini dapat support langsung dari Polda sendiri atau seperti apa Bu Ainul? Kegiatan-kegiatan itu tentunya kita melapor. Melapor kalau PD ke Polda, kalau saya ke Kapolres. Seperti ini saja saya kirim flyernya ke Kapolres bahwa kita akan ada kegiatan. Tentunya simbol-simbol yang memang kita bawa ini, Polri itu juga kita harus membuat suatu nama baik mereka menjadi lebih baik, sehingga kita memang DNA kita kan memang Polri ya. Kita hadir di sini karena orang tua kita adalah anggota Polri. Jadi harus menjaga nama baiknya juga ya kan. Kita menjaga nama baik, kita mengajak anak-anak Polri ataupun masyarakat yang ada di sekitar itu untuk bisa membantu kegiatan kita. Mereka bisa gabung kok dalam organisasi kita, sehingga memang kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh pembina kita, yaitu Kapolda atau Kapolres. Kita melakukan hal-hal ini selalu berkoordinasi kepada mereka. Kebinmasnya. Baik, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.